Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5009, Penginderaan Jauh Geologi. Topik 12, Aplikasi SAR untuk Eksplorasi Geotermal. Segmen 3, Data SAR Orbit Ganda. Identifikasi struktur geologi umumnya menggunakan analisis kelurusan dari citra satelit karena dapat dilakukan dengan cepat dan relatif murah sebelum dilakukan observasi lapangan. Dalam sistem geotermal, permeabilitas rekahan yang terkait dengan struktur geologi memegang peranan penting sebagai pengontrol fluida hidrotermal dan pembentukan reservoir. Sehingga, dalam suatu eksplorasi geotermal, aplikasi penginderaan jauh SAR orbit ganda diarahkan untuk dapat memperkirakan permeabilitas rekahan yang ada di permukaan. Pada segmen ini akan diuraikan teknik untuk mengestimasi kemungkinan keberadaan permeabilitas rekahan yang ada di permukaan menggunakan citra intensitas hamburan balik SAR dengan orbit ganda. Proses pendeteksian kelurusan dilakukan secara otomasi dengan batasan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. ALOS atau Advanced Land Observing Satellite adalah satelit yang membawa sensor optis dan radar. Sedangkan PALSAR atau Fast Array L-band Type Synthetic Aperture Radar merupakan sensor radar yang terpasang pada satelit ALOS mengelilingi bumi sekitar 14 kali dalam sehari dan kembali ke posisi awal setiap 46 hari. ALOS PALSAR mengelilingi bumi dan melintasi khatulistiwa pada posisi satelit menaik dari kutub selatan ke utara disebut sebagai orbit ascending sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada saat posisi satelit menurun dari arah utara ke selatan kutub bumi disebut sebagai orbit descending sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di khatulistiwa. Berikut ditunjukkan ilustrasi orbit ALOS PALSAR secara ascending dan descending yang menghasilkan citra dari dua arah penyinaran yang berbeda untuk objek di permukaan yang sama. Ada dua teknik yang dapat digunakan dalam pendeteksian kelurusan, yaitu secara visual atau manual maupun secara digital atau otomasi, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendeteksian kelurusan secara manual dilakukan dengan cara menarik batas kontras rona dan tekstur menjadi garis-garis lurus pada citra setelah dilakukan proses tertentu, misalnya filtering citra agar kelurusan yang ditarik dapat merepresentasikan struktur geologi. Sehingga kualitas citra akan menentukan kelurusan yang terdeteksi. Proses penarikan kelurusan secara manual akan memerlukan waktu yang banyak untuk area yang luas dan bersifat subjektif, di mana kelurusan yang terdeteksi akan tergantung dari kemampuan pengguna dalam mengenali struktur geologi. Sedangkan pendeteksian kelurusan secara otomasi disebut sebagai ekstraksi kelurusan dilakukan berdasarkan pemeriksaan angka digital dari citra satelit dengan kriteria tertentu. Metode ini sepenuhnya tergantung dari resolusi citra dan algoritma yang digunakan. Proses ekstraksi relatif lebih cepat untuk area yang sangat luas dan bersifat objektif, sehingga sulit dipisahkan mana kelurusan yang berasal dari struktur geologi, mana yang bukan. Demikian penginderaan jauh geologi topik 12 segmen 3, kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.